Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramdhani, mahasiswa Universitas Majalengka, Prodi Akuntansi semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dasar-dasar akuntansi biaya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi biaya? Nah, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen, di mana pada akuntansi biaya ini menekankan pada pengendalian dan penentuan biaya. Secara umum, akuntansi dibagi menjadi dua, yakni akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Untuk perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, akuntansi biaya sendiri berkembang menjadi tools of management yang berfungsi menyediakan informasi bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun tujuan dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya memiliki tujuan. Yang pertama, sebagai penentuan harga pokok. Akuntansi biaya akan menentukan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan, departemen-departemen, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai perencanaan biaya, di mana akuntansi biaya akan merumuskan suatu tujuan dan menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, perencanaan biaya di sini berarti sama atau berperan dalam fungsi perencanaan yang ada di fungsi manajemen, yakni yang terkenal yakni POAC. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Yang ketiga sebagai pengendalian biaya. Nah, akuntansi biaya ini melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, akuntansi biaya di sini akan mengendalikan atau merumuskan ataupun sebagai alat kontrol apakah rencana sama seperti yang ada di lapangan atau seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, yang terakhir sebagai dasar pengambilan keputusan khusus. Nah, akuntansi biaya di sini menjadi pengaruh yang sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusannya. Seperti apakah manajemen tersebut akan menambah produk baru atau mempertahankan produk baru, ataupun maksudnya mempertahankan produk lama, ataupun menambah karyawan, ataupun menambah ruang lingkup pemasarannya, dan lain sebagainya. Hubungan antara akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya. Hubungan antara akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan akan terlihat pada saat penyusunan laporan keuangan, di mana dalam penyusunan laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, untuk hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen terlihat pada akuntansi biaya memberikan informasi biaya kepada manajemen yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Dilihat dari aspek pemakai laporan, akuntansi keuangan dipakai oleh pihak eksternal perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen dipakai oleh pihak internal perusahaan. Pihak eksternal di sini yakni pihak investor, kreditor, dan lain sebagainya. Nah, dari standar penilaiannya sendiri berbeda. Pada akuntansi keuangan ini, prinsip-prinsip yang dijalankan atau standar penilaiannya itu seperti yang umum, artinya atau yang berlaku di Indonesia itu ada yang namanya SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, kalau untuk akuntansi manajemen, standar penilaiannya itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing perusahaan. Artinya tidak ada aturan khusus mengenai akuntansi manajemen. Artinya tergantung dari kebijakan setiap perusahaan-perusahaan dalam menetapkan aturan atau standar penilaian
pada akuntansi manajemen. Nah, dilihat dari cakupan informasi juga, akuntansi keuangan datanya secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen itu datanya bagian-bagian atau dari departemen-departemen. Nah, lihat dari sifat laporan, akuntansi keuangan ini bersifat historis, artinya mencatat transaksi-transaksi yang telah berlalu atau kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi. Nah, untuk akuntansi manajemen di sini, akuntansi manajemen sifat laporan informasinya pada prospek masa yang akan datang, artinya dapat memprediksi kejadian-kejadian pada perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya dilihat dari jenis informasi. Kalau akuntansi keuangan itu hanya pada keuangan saja informasinya atau data yang disampaikannya. Sedangkan akuntansi manajemen itu lebih rinci, bisa keuangan ataupun non keuangan. Selanjutnya dari periode laporan. Dari periode laporan, akuntansi keuangan dilaporkan secara periodik, bisa 1 tahun, 6 bulan sekali, atau triwulan atau 3 bulan sekali. Sedangkan untuk akuntansi manajemen ini pelaporannya bebas, maksudnya bebas di sini lebih fleksibel atau tergantung dari kebijakan setiap manajemen. Tingkatan yang ada dalam manajemen di suatu perusahaan. Yang pertama yakni top manager atau manajer puncak. Nah, contohnya seperti direktur utama, wakil-wakil direktur, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam yang kedua, tingkat yang kedua yakni middle manager atau manajer tengah. Nah, di sini contohnya seperti manajer divisi, manajer cabang, dan lain-lain. Yang terakhir ada manajer bawah atau lower manager. Nah, di manajer ini contohnya seperti supervisor, kepala unit, dan lain sebagainya. Line function dan staff function. Line function atau fungsi lini adalah suatu fungsi yang berfungsi untuk memerintahkan kepada bawahan yang bersifat perintah suatu kebijakan dari perusahaan. Yang bisa disebut organisasinya itu, lembaganya itu vertikal, garis vertikal. Nah, kalau fungsi staff di sini sebagai bersifatnya itu hanya sebagai pemberi dukungan atau nasihat dalam pekerjaan. Peran controller, apa sih peran controller dalam suatu perusahaan? Ya, controller adalah manajer kunci dalam perusahaan dalam bidang akuntansi. Controller juga disebut sebagai akuntan internal atau akuntansi manajemen. Bab 2 mengenai pembahasan biaya, beban, dan kerugian. Apa sih yang dimaksud dengan biaya, beban, dan juga kerugian itu? Secara singkatnya, beban adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan dari suatu perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa. Yang kedua yakni beban. Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat kepada perusahaan. Yang ketiga yakni kerugian. Nah, kerugian adalah biaya yang timbul karena barang atau jasa tersebut tidak memberikan manfaat. Jadi perbedaannya yakni biaya ini suatu pengorbanan atau nilai yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk membeli barang atau jasa. Nah, beban ini adalah biaya yang telah memiliki manfaat atau telah manfaatnya telah digunakan. Nah, akan menjadi beban. Misalnya, beban itu beban penyusutan peralatan pabrik, beban asuransi, dan lain sebagainya. Nah, kerugian adalah biaya yang timbul karena barang atau jasa tersebut tidak memberikan manfaat, artinya manfaatnya sudah tidak ada lagi. Klasifikasi biaya. Berdasarkan produk, biaya dibagi menjadi 3, yakni biaya bahan baku langsung atau direct material cost, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan yang ketiga biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk membeli
bahan-bahan yang akan digunakan dalam produksi perusahaan. Misalnya dalam pembuatan meja, nah bahan-bahannya tersebut dapat ditelusuri yakni dari kayu. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pengerjaan untuk pembuatan produk yang dikerjakan tersebut. Artinya contohnya seperti dalam pembuatan meja. Nah, dalam pembuatan meja pasti kan ada orang yang membuatnya, ada orang yang mengecat biar bagus mejanya, ada yang bagian pemotong kayunya dan sebagainya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang ketiga yakni biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang tidak termasuk kepada bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, contohnya biaya overhead pabrik di sini tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, dan lain sebagainya. Nah, biaya utama. Nah, biaya utama di sini adalah biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk biaya konversi atau conversion cost di sini adalah biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead pabrik. Yang kedua, berdasarkan departemen. Berdasarkan departemen, biaya dibagi menjadi dua, yakni departemen produksi dan biaya departemen pendukung. Nah, departemen produksi di sini adalah unit dalam manufaktur yang memproduksi barang atau jasa. Artinya, suatu departemen yang khusus didirikan untuk proses produksi barang atau jasa yang diproduksi. Sedangkan departemen pendukung di sini adalah departemen yang mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh produksi. Contohnya seperti departemen administrasi, departemen pemasaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan perilaku biaya. Berdasarkan perilaku biaya, biaya dibagi menjadi tiga, yakni biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, biaya variabel adalah suatu biaya yang jumlahnya akan bertambah ketika volume produksinya akan ditingkatkan. Misalnya dalam pembuatan meja, ketika permintaan meja ketika permintaan meja ditingkatkan atau produksi meja ditingkatkan, otomatis biaya variabel akan ikut meningkat. Nah, yang kedua biaya tetap. Nah, biaya tetap di sini adalah biaya yang tidak berpengaruh apabila volume produksi ditingkatkan. Artinya biayanya akan tetap, tidak akan berubah seperti biaya mesin dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur dari biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, contohnya biaya variabel ini adalah biaya listrik, biaya air, biaya oli mesin, dan lain sebagainya. Klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi dibagi menjadi dua, yakni biaya produk dan biaya periode. Nah, biaya produk adalah biaya seperti biaya yang berkaitan dengan proses produksi, seperti biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya periode adalah biaya yang dikeluarkan dalam satu periode akuntansi saja. Nah, yang pertama, biaya periode itu dibagi menjadi dua, yakni pengeluaran pendapatan dan belanja modal. Untuk pengeluaran pendapatan di sini adalah biaya yang dikeluarkan dalam kurang dari satu periode atau 1 tahun masa manfaatnya. Sedangkan untuk belanja modal ini biaya yang dikeluarkan untuk yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti biaya gedung, biaya pembelian peralatan mesin, dan lain sebagainya. Yang terakhir, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional. Berdasarkan fungsi manajemen ini, biaya dibagi menjadi 3, yakni biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum atau administrasi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Nah, biaya penjualan adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk
penjualan produk atau jasa yang telah diproduksi. Yang terakhir adalah biaya-biaya umum, adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti contohnya biaya administrasi, biaya tenaga kerja akuntansi, dan lain sebagainya. Untuk siklus akuntansi biaya sama saja dengan akuntansi keuangan. Namun pada akuntansi pada akuntansi biaya di sini akan lebih rinci. Cara menghitung biaya bahan baku langsung. Yang pertama, persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan baku awal. Nah, setelah ditambahkan hasilnya menjadi bahan baku yang tersedia untuk dipakai. Selanjutnya akan dikurangi oleh bahan baku tidak langsung yang dipakai dan persediaan bahan baku akhir. Nah, hasilnya akan menjadi biaya bahan baku langsung. Cara menghitung total biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya jumlahkan terlebih dahulu biaya-biaya overhead pabrik. Setelah dijumlahkan biaya-biaya overhead pabrik tersebut akan menghasilkan total biaya overhead pabrik. Nah, tinggal dijumlahkan antara biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead pabrik. Hasilnya akan menjadi total biaya produksi. Yang ketiga, cara menghitung harga pokok produksi. Caranya total biaya produksi ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal. Nah, selanjutnya persediaan barang dalam proses akhir dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir. Hasilnya akan menjadi harga pokok produksi. Yang keempat, cara menghitung beban pokok penjualan. Caranya dengan yang pertama, harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal. Hasilnya sama dengan beban pokok barang jadi yang tersedia dijual. Nah, dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Nah, hasilnya akan menjadi beban pokok penjualan. Laporan laba rugi. Nah, yang pertama penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan, hasilnya akan menjadi laba bruto penjualan. Nah, selanjutnya menambahkan dengan beban usaha ditambahkan sehingga akan menghasilkan jumlah beban usaha. Nah, jumlah beban usaha ini akan mengurangi laba bruto yang tadi dijumlahkan di awal. Nah, setelah dikurangi laba bruto, laba bruto setelah dikurangi jumlah beban usaha akan menghasilkan laba neto atau laba bersih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.